yang artinya memperbaiki ras dengan cara nikahin orang yang rasnya lebih putih. Is the only black president Colombia has had. They purposely erased him from history books. Padahal nggak bandel anaknya, tapi gara-gara kulitnya hitam kan kelihatannya bandel, jadinya dihukum terus. Gua mau bahas isu-isu rasial lagi. Nggak ada habisnya emang nih masalah rasial nih. Gila. Bener-bener mau di negara maju kayak Amerika atau negara-negara Eropa, atau bahkan di negara-negara yang masih berkembang, isu SARA tuh pasti selalu ada aja. Nah, kali ini gue mau bahas isu rasial yang terjadi di Amerika Latin. Iya, jadi di negara-negara Latino tuh ternyata kayak ada semacam rencana gitu. Ada semacam upaya buat menghapus identitas orang-orang kulit hitamnya. Jadi yang kulit hitam mereka tuh didorong buat nikah sama yang kulit putih, biar keturunannya warnanya jadi lebih cerah. Nah, yang nggak bisa nikah sama kulit putih, ya udah, itu habis-habisan tuh didiskriminasi. Dan masalah ini tuh dilematis banget loh. Soalnya, gara-gara perkawinan sama kulit putih ini, orang kulit hitam di sana tuh jadi pada nggak tahu asal-usul mereka dari mana. Pokoknya mereka taunya tuh cuma gue orang Brazil, gue orang Kolombia segala macem. Taunya begitu. Nah, kalau dibilang lu orang kulit hitam, itu mereka nolak tuh. Mereka denial, mereka nggak mau terima. Tapi gimana ceritanya ya sampai isu rasial di Amerika Latin tuh jadi seserius ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Amerika Latin mau ngehapus warga kulit hitamnya. Di Learning by Googling. Ini biasanya yang selama ini masalah-masalah rasismenya suka ke-expose tuh kan kebanyakan Amrik ya. Nah, kalau Amerika Latin kayaknya jarang ya, atau bahkan belum pernah kita ngebahas rasisme di sana. Padahal bisa dibilang rasisme di Amerika Latin tuh sama parahnya loh. Bahkan sedikit demi sedikit, pemerintah dan masyarakatnya, mereka berusaha ngapus kulit hitam di sana. Tapi sebelum kita ke sana, gue mau bahas sejarahnya dulu nih. Bahas sejarah orang-orang kulit hitam di Amerika Latin. Jadi sama kayak di Amrik, orang kulit hitam di Amerika Latin juga, mereka tuh berasal dari budak yang dibawa sama orang-orang Eropa dari awal abad ke-16 sampai abad ke-19. Nah, kalau menurut Time disebut, dari sekitar 11 sampai 12 juta orang budak yang dibawa ke benua Amerika, 90%-nya itu dibawa ke Amerika Latin dan Karibia. Terus 3,5%-nya dibawa ke Amerika Serikat, dan sisanya 6,5%-nya itu dibawa ke wilayah Amerika yang lain. Jadi ya dari sini kelihatan nih kalau budak kulit hitam yang dibawa ke Amerika Latin itu tuh emang banyak banget. Sampai 90%-nya loh. Brazil imported more slaves from Africa than any other country. More than 4 million African slaves were brought to Brazil between the 16th and the 19th centuries. Brazil was one of the last countries in the world to abolish slavery in 1888. Dan mirisnya keturunan dari budak-budak ini tuh malah kena diskriminasi rasial. Bahkan sekarang, identitas kulit hitam di kalangan warganya tuh itu udah mulai ngilang loh. Nih, lu bayangin deh, dari sekitar 10 juta budak yang dibawa ke Amerika Latin dulu, itu kan pasti kan keturunan mereka tuh sekarang udah banyak kan? Pasti udah banyak tuh Afro-Latino di sana. Nah, yang jadi masalah sekarang, para keturunannya ini, orang-orang Afro-Latino sekarang ini, mereka tuh malah nggak ngakuin atau nggak sadar kalau mereka adalah orang kulit hitam. Atau seenggaknya keturunan kulit hitam. Iya, jadi kalau menurut Barbara Abadia Rexach, profesor studi Latin di San Francisco State University, dia bilang, berdasarkan sensus penduduk selama beberapa dekade, orang-orang yang jelas secara fisik keturunan kulit hitam, mereka tuh pada nganggep kalau mereka adalah orang kulit putih. Lah? Jadi secara warna kulit, rambut, hidung, bibir, dan lain sebagainya, itu jelas-jelas mereka tuh karakteristiknya karakteristik kulit hitam. Tapi pas sensus, bukan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kulit hitam atau ras campuran, banyak dari mereka yang malah mengidentifikasi diri mereka sebagai orang kulit putih. Dan sebagian lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai orang pribumi asli. Bahkan kalau menurut NPR, kalau ada orang Afro-Latino yang dibilang, kok ngisi datanya gitu? Kamu kan kulit hitam. Nah, mereka tuh bakal ngebales, hati-hati kalau bicara. Saya bukan kulit hitam loh. Kalau Anda mau nyari kulit hitam, tuh di Haiti tuh banyak tuh. Kalau di sini nggak ada kulit hitamnya. Jadi ya bener-bener segitunya, pada nggak mau ngaku ada darah kulit hitamnya mereka. Dan karena denial terus kan selama turun-temurun, akhirnya sekarang banyak Afro-Latino yang nggak sadar kalau mereka tuh keturunan kulit hitam. Mereka ngerasanya ya mereka turunan kulit putih. Bahkan kalau ada orang yang bersikeras, nggak mungkin kamu kulit putih, itu kan kulit kamu kan terkesan gelap kan, itu kulit hitam tuh. Nah, kalau udah sampai ditekan gitu, mereka bakal ngaku sebagai orang kulit putih yang tan skin, yang kulitnya kejemur. Makanya kulit mereka jadi gelap. Kampret, lucu lagi. Oh, goblok. Tapi kenapa mereka denial gitu?
Salah satu alasannya, soalnya di sejarah Amerika Latin ada istilah yang disebut blanqueamiento atau pemutihan. Jadi kalau menurut Hip Latina, blanqueamiento ini sebenarnya berasal dari supremasi kulit putih di masa-masa penjajahan Eropa, terutama di sini Spanyol. Jadi walaupun orang-orang pribumi Latin tuh kulitnya coklat, mirip-mirip kayak orang Native Amerika, tapi orang-orang Latin tuh mereka tuh malah megang supremasi kulit putih. Banyak yang udah ke brainwash mereka tuh. Iya, jadi mereka ini malah ikutan pada nganggep kalau orang kulit putih adalah ras terbaik. Jadi ya kalau bisa ngubah penampilan fisik, mending diubah aja jadi mirip orang Eropa. Mereka jadi pola pikirnya kayak gitu tuh. Makanya akhirnya banyak kan, yang rambutnya keriting jadi dilurusin, yang kulitnya coklat jadi diputihin. Dan buat pemutihan jangka panjangnya ya dengan cara nikahin orang-orang kulit putih. Biar anak-anak mereka tuh jadi lebih cakep, lebih menarik karena kulit mereka putih. Mindset mereka pada gitu tuh. Makanya di Amerika Latin tuh kan sampai ada istilah merorar la raza yang artinya memperbaiki ras dengan cara nikahin orang yang rasnya lebih putih. Pokoknya harus nikah sama yang lebih putih aja, biar yang hitam jadi coklat, yang coklat jadi putih. Harus terus begitu sampai kalau bisa orang yang warna kulitnya hitam tuh beneran nggak ada. Soalnya kan makin putih kan makin bagus ya. Dan ya pemikiran kayak gini lagi-lagi balik lagi ke masa kolonial nih. Di mana kulit putih adalah pemegang kekuasaan dan kulit hitam adalah budak. Jadi ya udah nempel tuh di kepala orang-orang tuh kalau kulit putih itu pasti lebih baik. Itu bener-bener udah mengakar tuh. Apalagi penjajah Spanyol juga kan sempat memberlakukan sistem kasta berdasarkan warna kulit. Dan pastinya kasta tertingginya ya kulit putih. Nah kasta-kasta ini ketanam juga tuh di mindset orang-orang Latin dan kulit hitamnya. Jadi ya bener-bener mereka mikirnya kalau pengen naik kasta ya satu-satunya jalan ya mereka harus jadi putih. Kasian banget ya. Welcome to the Blancamiento and Brancamiento period, which literally mean to whiten. The goal was for future generations to no longer have visibly Black and Indigenous people, so that the national identities in these new nations would be associated with whiteness. In this period, elites aimed to make Black people disappear through their gradual absorption into the white race. Nah, terkait kasta juga, kalau menurut sejarawan R. Douglas Cope di bukunya yang berjudul The Limits of Racial Domination, Plebeian Society in Colonial Mexico City disebut di tahun 1600-an tuh ada 7 kasta yang berlaku di masa kolonial. Jadi di Meksiko tahun 1600-an, kalau kita urutin dari yang paling bawah, kasta terbawah adalah kulit hitam. Terus di atasnya ada pribumi, terus ada mulatto, campuran kulit hitam sama kulit putih. Terus ada mestizo, campuran pribumi sama kulit putih. Terus ada morisco, campuran kulit putih sama mulatto. Terus ada castizo, campuran kulit putih sama mestizo. Dan yang paling tingginya pastinya adalah orang kulit putih murni. Atau ya berarti penjajah Spanyol. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau sistem kasta ini tuh emang didasarkan sama warna kulit. Pokoknya makin putih lu ya berarti lu juga makin terhormat. Makin banyak persentase gen kulit putih lu berarti ya kasta lu juga makin tinggi. Dan gilanya 7 kasta ini tuh baru secara garis besarnya ya. Kalau pengen didetailin lagi, di Meksiko tuh totalnya ada 40 kategori yang ngebedain orang berdasarkan warna kulitnya. Bahkan kalau di Brazil kategorinya tuh sampai 134 loh yang didasarkan sama warna kulit juga. Jadi ya karena sejarah panjangnya kayak gini, suka ngediskriminasi orang yang kulitnya lebih gelap dan mengagungkan kulit putih. Jadinya sampai sekarang banyak deh tuh diskriminasi yang dilakukan ke orang-orang kulit hitam. Ke orang yang kulitnya lebih gelap. Soalnya ya balik lagi, di Amerika Latin kan nggak ada kulit hitam kan katanya kan. Ya nggak ada kulit hitam soalnya yang kulit hitamnya nggak mau ngaku, yang kulit putihnya ngelihat kulit hitam mereka nggak mau ngakuin. Jadi ya udah jatuhnya nggak ada kulit hitam. Nah terus setelah Meksiko merdeka di tahun 1821, kalau menurut Jose Vasconcelos, filsuf dari Meksiko, dia bilang pemerintah Meksiko tuh jadi pengen ngilangin identitas rasial yang berbeda-beda. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kulit putih, kulit hitam, atau pribumi. Yang ada cuma orang Meksiko yang monopolitik. Pokoknya semuanya adalah mestizaje, semuanya adalah orang-orang campuran. Dan ingat ini pandangan resmi ya, pandangan resmi yang diberlakukan sama pemerintah Meksiko. Yang salah satu caranya demi mencapai ini adalah menikahi orang-orang dari berbagai ras. Ya balik lagi, dengan nikahin ras yang berbeda-beda, warna kulit orang Meksiko kan bakalan jadi cenderung sama kan nantinya. Jadi nggak akan ada lagi tuh yang kulitnya hitam, pokoknya makin terang tuh makin bagus. Ini gila sih tapi sampai pemerintahnya nyuruh begini loh. Edan. Dan nggak cuma di Meksiko, mestizaje juga tuh berlaku di Brazil.
Dan dengan adanya mestizaya gini kan jadinya orang-orang Afro-Latino kan mereka udah nggak tahu lagi ya asal-usul nenek moyang mereka ya. Nggak tahu lagi tuh kalau mereka sebenarnya adalah keturunan orang Afrika. Makanya makin kesini kalau dibilang mereka keturunan kulit hitam itu makin pada denial tuh. Soalnya ya mereka taunya mereka orang Latin aja udah. Mereka taunya mereka orang Brazil, mereka taunya mereka orang Meksiko. Nggak pernah tahu mereka kalau moyang mereka sebenarnya adalah budak dari Afrika yang dibawa ke Amerika. Itu mereka nggak tahu tuh. Atau kalaupun tahu ya mereka nggak mau ngakuin. Countries including Colombia, Mexico, and Brazil encouraged the mixing of different racial types, known in Spanish as mestizaje. As a result, this ideology of mixing has been used for centuries to deny the presence of Black and indigenous people throughout the region. Nah masalahnya kan nggak semua orang kulit hitam cukup beruntung bisa nikah sama orang kulit putih kan? Dan karena ini juga makanya diskriminasi tuh masih tetap banyak terjadi ke orang-orang yang warna kulitnya cenderung gelap. Iya, jadi kalau menurut The Conversation, di Amerika Latin tuh bahkan masih ada rasisme di bidang medis loh. Jadi orang-orang kulit hitamnya mereka tuh bakal dipersulit buat ngakses fasilitas kesehatan. Terus kalau menurut di American Prospect disebut di sekolah-sekolah juga, murid yang kulitnya lebih hitam mereka tuh bakal dapat diskriminasi dan selalu kena stereotip sebagai anak yang nakal, bodoh, pemalas, jahat, dan sering dianggap lebih tua dari usia sebenarnya. Cuma gara-gara penampilannya. Cuma gara-gara warna kulitnya lebih gelap. Makanya gara-gara ini mereka jadi lebih sering dihukum tuh. Dan hukumannya juga lebih berat daripada yang kulitnya lebih terang. Kan ini kampret ya. Padahal nggak bandel anaknya. Tapi gara-gara kulitnya hitam kan kelihatannya bandel jadinya dihukum terus. So the policies aimed at erasing Black people from society failed. But they successfully created many obstacles that prevented Afro-descendants from accessing land, education, and the labor market. Kampret. Dan sebenarnya kasus di sekolah ini tuh sejalan sama penelitian yang dilakuin sama Duke University. Yang nyebut kalau sebanyak 59% orang Latin nganggep kalau orang kulit hitam tuh pada nggak mau kerja dan susah buat dipercaya. Serasis itu loh mayoritasnya loh. Dan sedihnya di saat bersamaan kalau menurut NBC News, orang-orang Latin tuh justru selalu nyangkal kalau dibilang rasis. Mereka tuh kayak, enggak, kita nggak rasis. Yang rasis mah tuh Amerika tuh. Kita mah enggak, biasa aja kita. Denial semua, nggak ada yang terima kalau dibilang rasis. Dan ini mereka bisa denial sampai segininya, bisa ngerasa nggak rasis sampai segininya, ini karena mereka tuh selalu ngebandingin diri mereka sama Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika kan kasus-kasus polisi yang rasis tuh kan emang sering ke blow up ya. Terus Amerika juga mereka tuh sempat nerapin undang-undang Jim Crow, undang-undang yang memberlakukan segregasi rasial di ruang publik. Jadi undang-undangnya tuh misahin orang kulit hitam sama orang kulit putih. Jadi kayak misalnya toilet umum itu yang kulit hitam sama kulit putihnya itu dipisah. Itu Amerika sempat separah itu tuh. Nah karena mereka ngelihat Amerika Serikat separah itu, jadinya banyak orang Latin yang nganggep kalau apa yang mereka lakuin selama ini tuh nggak rasis. Soalnya mereka kan nggak ada ngelakuin kekerasan dan mereka juga nggak pernah ada undang-undang segregasi kayak Jim Crow di negara mereka. Jadi ya bener-bener karena mereka ngelihatnya apa yang mereka lakuin tuh nggak seburuk di Amerika Serikat, akhirnya mereka ngerasa kalau mereka tuh nggak rasis. Padahal ya sadar nggak sadar, orang-orang kulit hitam di Amerika Latin, mereka juga tuh selalu dapat perlakuan rasis. Padahal walaupun mungkin nggak sekeras di Amerika Serikat dan nggak ada undang-undang segregasinya juga, tapi tetap orang-orang Amerika Latin mereka tuh sering dapat perlakuan buruk, mereka sering dapat perlakuan rasis. Ya kayak tadi deh di fasilitasnya aja, orang-orang kulit hitam tuh kan selalu dapat fasilitas yang lebih jelek ya. Mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan dan sebagainya, mereka tuh selalu dapat yang paling rendah kualitasnya. Dan masalahnya di sini para pelakunya, para kulit putih di Amerika Latin, mereka tuh nggak sadar kalau itu tuh rasis. Dan orang kulit hitamnya juga, walaupun mereka sadar itu rasis, tapi mereka nggak mau protes tuh. Soalnya kan mereka nggak mau ngaku sebagai kulit hitam kan. Mereka kan ngerasanya mereka kulit putih. Kalau sampai mereka protes ya berarti mereka kulit hitam dong, karena ngerasa dirasisin. Makanya mereka juga nahan-nahan aja tuh. Jadi, ya kasihan tapi serba salah juga sih. Here's the thing. Anti-Blackness is so deeply ingrained in the Latin American region that it's often ignored or defended. Like in the case of Dominican baseball player Sammy Sosa, who downplayed using a bleaching cream that whitened his skin. Jadi itu tuh masalah terbesarnya tuh. Pelakunya nggak ngerasa kalau itu rasis, korbannya mereka nggak mau ngaku kalau mereka dirasisin. Karena mereka ngerasanya kulit putih juga. Dan salah satu kasus rasis di Amerika Latin yang terparah tuh mungkin di Kolombia. Gimana tuh kasusnya? Jadi kalau menurut CNN Amerika Latina, di Kolombia, satu-satunya presiden kulit hitam yang pernah menjabat,
Presiden Nye Togil, dia tuh nggak pernah diakuin sebagai presiden loh. Ya emang sih, Presiden Nye Togil ini tuh dia tuh cuma ngejabat bentar doang. Cuma dari bulan Januari sampai Juli 1861 doang. Cuma 6 bulan doang dia masa jabatannya. Tapi kan tetap bagaimanapun itu kan hitungannya tetap presiden resmi kan. Tetap harus diakui dong. Tapi kenyataannya setelah dia lengser, foto Presiden Nye tuh nggak dipajang di Istana Negara loh. Nggak dipajang kayak mantan-mantan presiden yang lain. Sempat sih fotonya dipajang buat beberapa waktu, tapi warna kulitnya dibikin putih dulu. Dan pas ditanya alasannya kenapa, katanya biar kelihatan lebih terhormat. Kan banget ini ya. Jadi ya kalaupun kelihatan ada fotonya, atau kalau lu googling sekarang, orang tuh nggak akan ngeh kalau Presiden Nielto itu tuh orang kulit hitam. Soalnya warna kulitnya udah diganti, biar nggak ketahuan kalau Kolombia pernah punya presiden kulit hitam. Mulai terasa emosi ya. Tapi ya foto yang dipajang versi putih ini juga tuh ini cuma bentar ya. Soalnya nggak lama fotonya tuh diturunin dan ditinggalin di istana yang udah nggak kepake. Jadi ya bener-bener diabaikan dan nggak dianggap nih Presiden Nielto nih. Dan tetap mereka ngerasa kalau ini nggak rasis. And this is the only black president Colombia has had. They purposely erased him from history books. Government officials even sent his official presidential portrait to Paris to whiten his appearance. Nah, kalau menurut Tanya Kay Hernandez, asisten profesor di Fordham University School of Law di bukunya yang berjudul Racial Innocence, Unmasking Latino Anti-Black Bias and the Struggle for Equality, dia bilang rasisme di kalangan Latinos, di kalangan orang-orang Latin tuh sifatnya tuh emang bias banget. Kenapa bias? Ya tadi, karena mereka nggak tahu sejauh apa suatu perlakuan, suatu perbuatan bisa disebut rasis. Dan kalau ini dibiarin, hal ini tuh bisa berbahaya ke depannya loh buat orang-orang Afro-Latino, buat orang-orang yang kulitnya masih hitam. Ya soalnya kalau orang-orang kulit putihnya nggak ngerasa mereka rasis, ya berarti kan ke depannya bakal nggak ada yang berubah dong. Orang-orang kulit hitamnya bakal tetap dapat diskriminasi. Orang-orang kulit hitamnya bakal tetap dapat fasilitas yang kualitasnya beda. Dan mereka bakal tetap nggak tahu apa-apa tentang latar belakang rasnya sendiri. Ini kan kasihan kan. Terus juga kalau menurut Daniele Cleland, profesor Latino Study di University of Texas, dia bilang, walaupun orang-orang Latin tuh suka nggak sadar kalau mereka rasis ke orang kulit hitam, tapi orang Latin juga mikir kalau yang dirasisin tuh justru mereka. Justru orang Latin yang kena rasis sama orang kulit putih. Lu ngerti gak? Jadi simpelnya tuh kayak orang Latin tuh sebenarnya mereka suka rasis ke orang kulit hitam, tapi mereka nggak ngeh kalau itu rasis. Malah mereka yang ngerasa jadi korban rasisme oleh orang kulit putih. Jadi orang-orang Latin tuh banyaknya kalau diingetin, lu rasis lu ke orang kulit hitam. Nah itu mereka tuh kebanyakan nggak terima tuh. Soalnya mereka mikirnya, lah selama ini kan yang jadi korban gua. Nggak mungkin dong gua dari korban berubah jadi pelaku. Itu salah tuh, nggak mungkin kayak gitu. Mereka nganggapnya gitu. Jadi ya orang-orang pribuminya sendiri, orang-orang Latinnya sendiri, mereka juga tuh pada denial ya. Mereka nganggap kalau diri mereka tuh cuma korban, nggak mungkin mereka berubah jadi pelaku. Nah terus kalau di Meksiko atau di Brazil, karena program pemerintahnya tadi nyampurin semua ras kan, akhirnya kalau ada yang rasis ketika diingetin, mereka tuh denialnya tuh dengan ngomong, rasis? Kita nggak rasis lah, soalnya kita kan nggak punya ras. Soalnya ya itu tadi, semuanya tuh dianggap mestizahe, semuanya dianggap sama, nggak dipisah-pisahin berdasarkan ras. Nah gara-gara itu jadinya buat ngecek data siapa aja yang diskriminatif ini emang susah nih, soalnya ya dari awal kan emang nggak dipisah kan. Kalau di Amerika kan lebih detail ya, semuanya dikotak-kotakin tuh, jadi kelihatan tuh kemiskinan di kalangan kulit putih berapa persen, di kalangan kulit hitam berapa persen, di kalangan Hispanik berapa persen. Jadinya ya lebih detail lah berdasarkan rasnya. Nah kalau di negara-negara Latin enggak, datanya disatuin aja. Pokoknya ya dia orang Meksiko, dia orang Brazil, semuanya dianggapnya gitu. Jadi kalau ada yang miskin, mau dia kulit putih, mau dia pribumi, mau dia kulit hitam, ya pokoknya ya orang miskin Meksiko, datanya gitu doang. Nah dari diskriminasi juga gitu. Mau dia orang kulit putih, mau dia pribumi, mau dia orang kulit hitam, pokoknya dia adalah orang Meksiko yang didiskriminasi. Jadi nggak kelihatan tuh asalnya dari ras mana segala macam, nggak kelihatan, nggak ada persentasenya. Dan ya jelas gara-gara ini jadi makin bias tuh rasismenya, jadi makin nggak kelihatan. Dan ya emang susah sih, di satu sisi mereka pengen menghapus perbedaan ras kan, tapi di sisi lain kalau ada yang kulitnya lebih gelap, itu mereka malah didiskriminasi. Ini jadinya nggak sejalan nih, maunya yang mana nih? Dan kalau ada dua-duanya gini kan kesannya jadi mereka tuh pengen ngapus perbedaan ras bukan biar nggak ada diskriminasi, tapi lebih ke buat ngilangin identitas kulit hitam aja.
Biar nggak ada lagi orang yang nyebut diri mereka sebagai orang kulit hitam. Biar nggak ada lagi Afro-Latino. Jadi kayak gitu kan. Jadi malah cenderung jahat kan alasannya. Mana dari yang dirasisin juga nggak ada perlawanan kan. Karena mereka nggak ngerasa sebagai kulit hitam kan. Jadi ya ngeluh-ngeluh dalam hati aja kalau kena diskriminasi, kalau kena rasis. Kayak, kok mereka jahat banget ya ke gue ya. Cuma gitu doang kan. Tapi ya nggak berani speak up. Karena kalau speak up ya berarti lu kayak mengkonfirmasi diri lu sebagai kulit hitam kan. Ini serba salah banget sih. Gila. Tapi menurut lu sendiri gimana nih? Penyetaraan semua ras dengan cara kayak gini tuh emang perlu apa enggak? Silakan komen. The dominant narrative is that racism doesn't exist in the region, and I'm here to tell you that is a lie. Pero es que no hay negros en la Argentina. Por la forma que... Oke, sekian Lar Beguing kali ini tentang Amerika Latin yang pelan-pelan pengen nyoba ngapus orang-orang kulit hitam di sana. Ya bilangnya sih penyetaraan ras ini tuh tujuannya tuh biar semua orang jadi setara ya. Tapi fakta di lapangannya yang kulit hitam mereka malah didiskriminasi. Ini gimana coba? Dan menurut gue di kasus ini orang-orang yang kulit hitamnya juga tuh jatuhnya nyebelin sih. Udah tahu lu kena rasis kan, lu kena diskriminasi, tapi tetap lu denial. Lu tetap nganggepnya kalau lu tuh orang kulit putih. Jadi nggak mau speak up. Ini kesel gue. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.